Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi, kosakata warib dalam Al-Quran yang berada di surah Al-Kahfi. Walam yaja'al lahu iwajan. Ada bacaan saktah di situ karena tidak layak kalau dilanjutkan walam yaja'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Harus saktah di situ, memang posisinya tepat, karena kalau dilanjutkan nanti ada dua hal yang saling bertentangan dan Allah tidak menjadikan bagi Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, yang lurus. Gimana maksudnya? Kan tidak jelas, makanya ada saktah. Iwajan di sini diartikan multabisan. Bengkok itu maksudnya campur, nggak jelas. Multabisan sesuatu yang tidak jelas. Iblis sangat tidak jelas. Kan ada labasa, balasa kalau itu ya. Sorry, keliru. Labisa yalbasu kan memakai, tapi kalau iltabasa yaltabisu itu jadinya campur, nggak jelas. Terus kemudian kosakata kedua qayyiman. Pada ayat kedua, qayyiman itu dari koma yang berarti berdiri, jejek, ajek, maka di sini kemudian dimaknai adlan, maksudnya adil, berimbang, sportif, tidak berat sebelah. Apabila ada dunia disebut, nah akhirat pasti disebut. Apabila ada hasanat disebut, sayyiat pasti disebut. Terus kemudian ada Ar-Raqim. Ada Ar-Raqim pada ayat 9, anna ashabal kahfi war-raqim. War-raqim di situ itu langsung diterjemahkan Alkitabi, kitab maksudnya. Ya dapat berarti buku, tetapi karena kitab ini sudah dikenal sejak dulu, bentuk kitab itu, kata kitab itu kan sudah ada di Arab. Bentuk referensinya pasti berbeda dengan kitab-kitab yang sekarang. Tapi unsur yang sama yang ingin diperkenalkan adalah ashabal kahfi war-raqim. Ar-raqim di sini dari kata raqama, yang satu akar dengan kata ar-raqmu. Ar-raqmu itu artinya nomor. Kalau raqama artinya menulis. Jadi menulis ada hubungannya dengan buku ketika sudah jadi, dan ada nomornya. Baik nomor itu tampil atau tidak tampil. Jadi ar-raqim di sini langsung diartikan Alkitab. Karena pasti ada nomornya, kalau kitab itu ada nomornya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, kasarnya begitu. Lalu kemudian tazawaru.
tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa dzatas shimal wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Ciri-ciri goa dalam Ashabul Kahfi di sini dicirikan kamu melihat matahari ketika terbit. Matahari itu tazawaru an kahfihim, condong dari. Condong maksudnya tamilu. Di tazawaru itu maksudnya tamilu, condong apa matahari an kahfihim dari goa mereka, dzatal yamini ke arah kanan. Jadi saya kurang bisa, tidak bisa membayangkan lengkapnya menghadapnya ya. Jadi dzatal yamin itu sudut pandangnya, apakah ketika saya berdiri di depan gua lalu kemudian dzatal yamin itu di sebelah kanan sehingga guanya itu menjorok ke utara, sehingga sebelah kanan saya itu timur dan sebelah kiri saya itu barat. Saya membayangkannya begitu. Jadi guanya itu kalau matahari terbit dia terkena matahari dari sisi kanannya. Kalau wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Taqridu di sini diartikan tadaru, meninggalkan. Apa matahari hum nang wong memang. Kalau takridu itu diartikan sesuai arti aslinya qorodo yakridu itu bisa arti menghutangi, tapi juga bisa berarti memotong. Karena miqrodun itu artinya gunting. Jadi cahayanya itu biasanya kalau di ilmu fisika itu kan memotong. Garis itu kan pertemuannya di memotongnya itu. Jadi cahaya itu diibaratkan garis sehingga seolah-olah memotong mereka. Memotong jebret, meninggalkan mereka ke arah barat. Terus kemudian jadi takrir itu di sini tadaru, meninggalkan. Wadharo yadharu, yang dalam Al-Qur'an tidak pernah digunakan dalam bentuk fi'il madhi. Jadi wadharo itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada yang pernah digunakan itu adalah fi'il mudhari' dan fi'il amarnya. Nadharuhum fayadharuhum atau tadharu fadharhum, itu fi'il mudhari' dan fi'il amar saja yang digunakan. Jadi kata wadharo yadharu. Nah, terus kemudian bil wasid, wasoda itu makna aslinya ya kokoh. Wasoda yasidu itu kokoh makna aslinya. Ada yang berarti bukit kalau wasi itu, tapi di sini langsung diartikan bil finai, ada di halaman guanya, jadi di emperan gua. Basitu zira wa kalbuhum basitu zira'aihi bil wasid. Sifat atau gambaran dari anjing mereka itu membentangkan depannya dan tangannya anjing, ya pinjam. Zira itu sebenarnya punya manusia. Bil wasidi, ya kayak anjing sedang tidur itu, duduk. Begitu. Lawib tala'ta alaihim dan seterusnya. Ini gambarannya. Lawib tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ru'ba. Kalau sifatnya yang terakhir dari Ashabul Kahfi itu, andaikan kamu tahu mereka, kamu akan lari terbirit-birit dan sejak itu kamu akan mengalami pengalaman yang sangat mengerikan yang tidak ingin kamu ulangi lagi. Karena katanya tidurnya Ashabul Kahfi itu koyok
digambarkan dalam tafsir-tafsir itu kan katanya melek mereka itu. Pokoknya mencekam sekali lah pemandangannya, sehingga nggak ada yang berani masuk mesti kayak wong terberit-berit dan katok fenomena menakutkan gitu. Wala mulik taminhum ru'ba, kamu akan dipenuhi dengan perasaan yang takut. Ru'ab itu takut yang betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain, betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain takutnya. Terus kemudian wala ta'du ainaka anhum pada ayat 28, ini peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat sebelumnya itu ada watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum. Nah itu wala ta'du aynaka, ada yang itu artinya menyerang. Ada satu akar kata dengan aduun. Namanya menyerang jelas melampaui batas. Jadi batas garis yang ada di hadapan musuh itu menyerang itu kan melampaui batas itu. Maka kemudian wala ta'du ainaka, dan jangan sampai melampaui ainaka opo kedua matamu anhum dari mereka. Mereka orang-orang yang menyembah Tuhan di pagi dan sore hari itu, di pagi dan malam hari. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du ainaka anhum, jangan sampai matamu itu, kedua matamu Muhammad, berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, yaitu umatmu. Ya, sampai gitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada makhluknya. Terus kemudian kalmuhli, ayat 29 selanjutnya itu wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing karep iman yo imano, sing karep kafir yo kafiro, tapi tak siapi kanggo wong sing zalim. Nah, zalim ini jelas sosial. Levelnya kebanyakan kalau sudah zalim itu sosial arahnya. Jadi la udwana illa ala zalimin. Jadi yang patut dimusuhi itu ya itu lalim, tindakan lalim yang berefek sosial. Kalau lalim-lalim yang bersifat pribadi, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sifat dasar. Zalim kepada diri sendiri, ya manusia memang ceroboh ya, harus saya akui itu. Memang harus dijangkepi begitu. Ya dikai akal, ya dikai goblok barang. Ya dikai akal, ya dikai nafsu barang. Toh konon akal itu bagian dari nafsu. Jadi tak siapi naron ahal tobihim suradiquha. Jadi tak siapi api yang bentuk unggunan apinya itu meliputi mereka sehingga mereka nggak bisa keluar dari api itu. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Kalau mereka minta tolong, mereka akan ditolong dengan air yang kalmuhl sifatnya. Al-muhli di sini. Al-muhli itu diartikan sebagai akruz zaiti, endapan minyak. Endapan minyak itu biasanya panas sekali sampai mengendap. Karena kalau tidak panas tidak bisa mengendap. Ini arti yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim kan sejak awalnya. Tapi kalau mungkin masih bisa dibayangkan enaknya minyak panas itu. Kalau diminum, jika mereka minta tolong diberi air karena kepanasan, mereka malah diberi pertolongan dalam bentuk air yang kalmuhli. Muhli di sini huwa
akruzaiti, jadi diterjemahkan di tafsir itu jadi endapan minyak zait. Tetapi makna aslinya dari al-muhli itu dapat berarti nanah mayat. Nah, daripada makna kamusnya itu ada yang berarti makna ayatnya. Apa jenenge nanahnya mayat. Itu yang lebih mengerikan saya nanah mayat yang panas. Yashwil wujuh, bisa membakar muka, membakar wajah, panasnya itu panas yang mengerikan sekali. Terus kemudian al-baqiyatus sholihat, ke ayat 46. Al-baqiyatus sholihatu, kalau mana aslinya ya sesuatu yang tetap, yang kekal, as-sholihatu yang sholih, yang cocok, yang kondisional. Itu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Apa sesuatu yang kekal, yang cocok itu. Dan ini bentuknya muannas. Apa itu? Nah, di sini langsung diterjemahkan zikrullah. Jadi zikir tentang Allah. Ada yang menafsiri sebagai al-kalimat at-thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti intinya ya zikir itu. Zikir dalam arti ingat, ingat dalam arti yang sesungguhnya. Al-Quran memang cerdas sekali. Jadi yadhkuru nasmallah, jadi beda dengan yadhkurullah dan dengan fadhkurusmallahi alaih, itu beda dengan fadhkurullah. Jadi kalau fadhkurusmallahi alaih itu kan selalu ada pada konteks penyembelihan. Kalau kamu menyembelih hewan itu ya sebutan bismillah gitu artinya. Jadi nyebut mana artinya itu. Tapi kalau nyebut di bahasa Jawa itu sudah orang nyebut nih, nyebut. Nah itu sudah maknanya ngerti itu Allah gitu. Tapi kalau misalkan fadzkurullah, nah itu beda lagi. Jadi zikir ke Allah itu punya spektrum yang lebih luas daripada sekedar fadzkurusmallah. Jadi lebih luas ya, kalau zikrullah dia sembarang itu. Kalau Yai Ismam almarhum itu menggambarkan zikir segampang ini oleh sesuk ya apa diapakne wae dewe nang Gusti Allah. Sama Allah mau diapakan ini besok ini. Gitu. Jadi kesehariannya itu mikirnya gitu pertimbangannya. Terus kemudian mau biko ke ayat 52. Wa ja'alna bainahum maubiqah. Maubikon ini tempat rusak. Jadi kami jadikan di antara mereka itu maubikon, tempat yang rusak. Yauma yaqulu nadu wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum. Pada hari Allah berkata, "Celun kabeh ndang pangeran-pangeran sing biyen kok sangka padha karo aku iku celuk ndang." Wong celuk dilalah gak jawab, dan kami jadikan di antara mereka itu kerusakan. Ya begitu mau wabako ya biku itu rusak. Jadi mau bikon dia tempat rusak. Ay mahlikan, tempat yang rusak. Terus kemudian mau ilah. Ada banyak siwat-siwat kayak gini di surat. Ini ada dua sudah. Mau bikon, mau ilah. Wa ala ya ilu. Wa ala ya'ilu ya. Mau ilan itu malja, maksudnya tempat berlindung. Seperti kata laja'a itu ya artinya berlindung. Kalau wa ala ya berlindung sama mencari perlindungan. Nah, di ayat 58 ini wa lan ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Tadi ada yang kurang lengkap saya nyampaikan. Al-baqiyatus sholihat itu
Itu menariknya sebelumnya itu ada al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak putu iku hiasane urip dunya, urip ning dunya. Terus wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Seolah-olah harta dan anak putu itu punya potensi menjadi al baqiyatus sholihatu. Karena seringkali Al-Quran menyebut rincian terus kemudian menyebut umumnya. Rincian dulu baru umumnya. Ada potensi menjadi al-baqiyatus sholihatu jika masuk dalam kategori idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu itu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa' bih aw waladin sholihin yad'u. Itu kalau masuk itu malnya ya ikut dia masuk khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya gitu kira-kira. Saya lanjut ke hukubah. Ballahu mau'idul la yajidu min dunihi mau'ilah. Jadi di sini ayat lengkapnya wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah itu Maha Pengampun, pemilik kasih sayang. Kalau Allah mau menyiksa mereka sebab kesengajaan mereka melakukan kesalahan, la ajjalalahumul azab, wis disiksa kebiyen kan gitu. Tapi bukan begitu masalahnya, ada kesempatan masih. Karena Allah dzur rahmah dan ghafur, maka dikasih kesempatan tidak langsung, ada kesempatan berbenah. Kalau tidak mau berbenah sampai akhir hayatnya, maka ballahum mau'idul la yajidu min duni mau'ilah. Sudah ada momen, waktu, tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah di mana mereka nggak bisa lagi cari tempat perlindungan. Kalau di dunia ini masih ada kesempatan. Salah wong ning dunia iki iso memperbaiki. Iso, tapi nek wis teko mau'idun itu yang dijanjikan Allah itu ya mereka la yajidu min dunihi mau'ilah gitu. Terus kemudian wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablu wa majma'al bahraini aw amdiya hukubah. Ketika Musa berkata kepada fatahu, kepada pemudanya Musa, la abrahu hatta ablu wa majma'al bahrain, saya akan terus begini sampai saya sampai di pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Yes. Nek buka cerita jan apik tenan. Quran nek buka cerita Musa bin Khidir. Ya riwayatnya begitu yang banyak. Saya kalau hakikatnya ya enggak tahu. Tapi pembukaan ini sangat bagus sekali. Majma'al Bahrain. Ya orangnya, ya situasinya, ya tempatnya, ya momentumnya, itu pas semua ceritanya. Memang bertemunya dua laut yang punya karakteristik berbeda. Laut yang satu itu menghujam, yang bernama sungai itu. Laut yang kedua yang dihujam, subjek dan objeknya. Di mana yang menghujam itu tawar, yang dihujam itu asin. Tetapi yang tawar yang menghujam itu tidak bisa mempengaruhi yang asin, dan yang asin itu tidak dapat mempengaruhi yang tawar karena yang tawar bergerak. Jadi ada di situ pertemuan dari akal dan hati, bisa juga pertemuan dari hakikat dan syariat. Tapi maknanya kalau saya lebih cenderung syariat menuju ke hakikat, karena sungai begitu karakternya. Toh tujuannya nanti akan ke sana gitu. Au amdiyah hukubah, atau aku akan berlalu hukuban. Di sini yang kita terjemahkan hukuban, di sini diartikan daharon bertahun-tahun. Kalau di kamus hukuban itu berarti 80 tahunan, seperti sebutan kayak satu windu berapa tahun gitu ya, satu abad berapa tahun. Nah, hukuban ini 80
Itu. Terus kemudian min kulli syai'in sababa. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Atina ghada'ana. Mana sudah? Oh ini langsung ya. Sorry. Kurang banyak. Di ayat 84 langsung lari ke ayat 84. Min kulli syai'in sababa. Jadi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami memberi Raja Dzulqarnain itu sababan min kulli syai', sabab dari segala sesuatu. Itu kan masih repot menjelaskannya. Kami beri sabab dari segala hal itu maksudnya gimana? Ilman. Nah, maksudnya itu ilman, pengetahuannya. Jadi tak kei kabeh sadurunge kedaden, tak wae ilmune dari segala hal itu. Raja Dzulqarnain itu. Dia memang ilmu itu sebuah sabab memang bukan tujuan. Hanya alat gitu. Yang tujuan kan satu aja, nggak banyak-banyak. Ainin hamiatin kemudian di sini. Ya. Ainin hamiatin itu mata air, kalau di bacaan kita hamiatin, tapi di sini di naskah saya ini ainin hamiatin. Jadi hamiyah, maka dari itu ditafsirkan harotin, mata air yang panas. Ini di versi bacaan lain. Kalau di bacaan yang versi qiraah masyhurah ya fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Ya begitu. Selanjutnya zubarul hadid. Wah ini teknologi pembangunan. Atuni zubarul hadid. Raja Dzulqarnain membangun dinding yang terbuat dari potongan-potongan besi. Berarti kan sejak dulu teknologi menghasilkan besi itu sudah ada. Jadi pembuat bentengnya itu bukan batu lagi. Batu itu materinya masih kalah kalau sama besi. Buktinya yang dibuat memecah itu kan besi. Jadi materi besi itu jelas lebih kuat daripada batu. Maka benteng yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain ini adalah benteng super gitu. Konon batu batanya itu baja, sementara luluannya itu besi gitu. Itu kalau tidak diketahui, kalau belum ada ilmu yang waktu itu dipelajari, pastinya akan gagal membuat benteng itu. Karena kadar panasnya besi dan kadar panasnya baja kan berbeda itu. Sehingga tidak boleh ada panas yang melampaui batas sehingga bajanya jadi luruh atau besinya jadi katut jadi satu. Jadi mesti ada ilmunya itu gitu. Di sini yang dijelaskan zubarul hadidnya itu artinya potongan besi. Zubroh itu potongan. Zubarol itu jamaknya, jadi beberapa potongan besi. Kemudian hatta idza sawa baina shadafain. As-shadafain di sini langsung diartikan al-jabalain, dua gunung. Jadi kayak orang mau membendung itu. Jadi teori bendungan itu ya dapat berangkat dari sini. Cuma masalahnya ini yang dibendung bukan air, tapi Ya'juj Ma'juj itu. Bendungan dari kerusakan perbuatan mereka, jadi dibendung itu. Ya kalau soal cerita-cerita Israiliyatnya kan banyak sekali ya. Saya tidak ingin menyinggung ke sana, saya bisa cari di apa yang menyinggung itu. Oke, selanjutnya. Jadi al-jabalain as-shadafain maksud diartikan al-jabalain, dua gunung. Hatta idza sawa baina shadafaini qala anfukhu, dan seterusnya.
Wes, sekarang masuk ke surah Maryam. Memang sisi selain urutan daripada surah Al-Kahfi ke surah Maryam ini memang ada hadisnya, ada keterangannya dari Rasulullah. Dari sisi konten memang begitu, memang urut memang. Jadi dari segi kontennya Ashabul Kahfi ke Maryam ini penuh dengan kisah-kisah yang di luar nalar. Mulai dari Ashabul Kahfi yang 300 tahun tidur, mulai dari Raja Dzulqarnain yang punya keahlian itu memahami kaum yang bahkan orang nggak bisa memahaminya, yang Ya'juj Ma'juj itu. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan kisah yang di luar nalar lagi, yaitu Maryam. Tapi di surat Maryam ini tidak langsung bahas Maryamnya, tapi yang yang anehnya agak sedikit punya ruang kemungkinan terjadi, yaitu terjadinya pembuahan pada usia tua Nabi Zakaria yang sudah beruban tapi tidak punya anak. Pada akhirnya punya anak di usia yang konon itu sudah gampangane Nabi Zakaria sudah enggak iso ngadeg maneh gampangane. Yang perempuan juga sudah menopause. Jadi sulit untuk bisa terjadi kehamilan secara akal, itu sulit. Terus kemudian diikuti dengan kisah yang lebih tidak masuk akal lagi, yaitu lahirnya seorang anak tanpa bapak. Jadi terus gitu, jadi hal-hal yang luar biasa. Terus kemudian di sini yang ingin dibahas di surat Maryam ini kata sawiyah. Sawiyan itu normal. Jadi qala ayatuka alla tukalliman nasa salasal layalin sawiyah. Nabi Zakaria akan dikasih anak, tidak percaya. Lho iya, kamu akan kasih anak. Mbok paringi kula niki bukti. Tandane napa Gusti? Awakmu gak omong nang wong telung bengi. Ada yang di ayat yang lain telung dino telung bengi. Sawian, dan kamu dalam keadaan normal. Tapi kamu enggak ngomong gitu. Enggak ngomong. Tapi masih berisyarah. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Jadi dia keluar dari mihrab, fa auha ilaihim, terus ngasih isyarat. Jadi wahyu di sini maknanya adalah isyarat. Kalau isyarat enggak masuk kalam. Jadi dia ngasih isyarat, tapi isyaratnya dipahami oleh kaumnya yang isinya an sabbihu bukrata wa ashiya. Gitu, sawiannya itu normal. Nah, di sini langsung diartikan min wairi khorosin, tanpa bisu. Dari tanpa bisu. Jadi kamu nggak bisa ngomong tapi kamu nggak bisu. Gitu. Terus hanan min ladunna, hanan ini memang rasa sayang. Min ladunnya dari kita Allah. Maksudnya rahmatan min indina, bentuk kasih sayang atau bentuk rahmat dari kami. Lalu kemudian sarian. Sarian ini makna aslinya adalah Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kamu jangan sedih wahai Maryam, Tuhanmu sudah menjadikan di bawahmu itu ada orang mulia. Sarian yang dimaksud itu adalah huwa Isa, dia adalah Nabi Isa gitu. Jabbaron syaqiyya ayat 32. Jabbaron syaqiyya ini artinya adalah wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ini dawuhnya Nabi Musa ketika masih kecil. Masih ditimang itu sudah ngendika, sudah bisa ngomong dalam arti harfiah kalau saya memahami. Dan saya yakin begitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Menurut otak kita mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin saja.
Jadi wa ja'alani mubarakan, saya diberkati dimanapun saya berada, saya diwasiati suruh sholat, zakat, terus selama saya hidup, terus saya disuruh barram biwalidati, baik sama ibu saya, walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan saya tidak dijadikan sebagai pribadi yang jabbar, suka maksa, syaqiyan yang suka melanggar. Makna aslinya syaqiyan itu ya sengsara. Biasanya kan orang yang melanggar itu kan memang sengsara batinnya. Biasanya sengsara dulu baru melanggar. Biasanya memang begitu, bukan melanggar dulu baru sengsara. Tapi makna positif dari kata jabaron itu sebenarnya menempel, karena jabiroh itu kayak gip, itu menempel. Jadi ya jabar itu sebenarnya bukan ya makna perkasa juga bisa, tetapi ada makna lain yang wajburni warfa'ni. Wajburni itu kalau ada sisi-sisi pecah dalam diriku, ada sisi-sisi lubang yang belum terisi, isilah gitu. Sehingga penuh rasanya hidup ini, tidak ada kurangnya. Itu jabar itu juga berarti begitu. Nah, terus di sini diartikan syaqiyah itu sengsara itu asiyan, maksudnya yang bermaksiat, yang suka melanggar, tidak menjadikan kayak gitu. Wahjurni maliyah, ayat 46 diartikan wahjurni maliyah. 46 itu ini sudah Nabi Ibrahim, ngendikonya bapaknya Ibrahim ya. Qala aro, bapak, kon di banyak tafsir disebutkan kalau abun kan bukan bapak kandung. Bapak kandungnya ya apa-apa, cuma ya demi menjaga Ibrahimnya ini. Ya ulama ada begitunya sih, masa anaknya orang kafir kan enggak, anaknya orang penyembah berhala enggak begitu. Kalau Walid ayah kandung, tapi kalau abun bisa enggak kandung. Jadi ada yang bilang Taroh namanya, Akhu Azar. Jadi Taroh itu yang bapak kandungnya Ibrahim, Azar itu yang pamannya. Yang dipanggil di Al-Quran itu pamannya. Ya, namanya juga tafsir ya. Tafsir ada yang begitu. Jadi, terserahlah bagaimana menafsirkannya, tapi yang jelas kemaksuman Nabi Ibrahim ini tidak terkurangi. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Awakmu gak seneng nang pangeran-pangeranku ta Ibrahim. La ilam tantahila arjuman. Kemarin ini gak mandek kowe tak bualang gitu kemarin. Wahjurni maliyah. Ini yang di malian itu jauh. Wahjurni itu maksudnya ijtanibni, ngedo, tinggalkan aku. Ijtanibni, menjauhlah dariku, jauhilah aku. Terus kemudian hafiyah. Hafiyah di sini makna aslinya itu menyambut, menghormati atau ramah, hafayahfi itu. Nah, sehingga hafiyan di sini langsung diartikan latifan, lembut, dalam konteks innahu kana bi hafiya, ini Allah ay latifan, pernah menjadi predikat dari Nabi Muhammad ini, pernah kata hafiya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, itu mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat itu, ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah itu kamu tahu betul detail tentang kiamat, padahal kamu nggak tahu. Nah di sini juga gitu, innahu kana bihafiya, dia itu sangat tahu betul detail-detailnya saya, sehingga berarti latifan, maha lembut kepada saya gitu. Tahu betul lah, sa'astaghfirulaka rabbi, ini yang kemudian dianggap oleh di Al-Quran illa amma wa'idati wa'adaha iyah, itu jadi dianggap janji, yang janjinya Ibrahim kepada abunnya Ibrahim ini, itu yang nggak bisa ditiru dari Nabi Ibrahim. Jadi memintakan ampun untuk penyembah berhala. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillahi tabarra'a. Tapi begitu Ibrahim tahu
bahwa Azar ini adalah aduwwulillah, ya tabarra'a minhu. Ibrahim gak ikut campur lagi, sudah gitu. Terus kemudian jadi hafiyantul latifah. Lisan sidqin ayat 50. Wa ja'alna lahum lisan sidqin aliyah. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Ibrahim berdoa, terus kemudian Nabi Ibrahim dikasih. Ya begitu dah, begitu kita memang disuruh ninggalkan sesuatu itu akan diganti sama Allah. Nah, itu diganti Ibrahim yang lama enggak punya anak, akhirnya wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Jadi dikasih Ishaq, habis itu dikasih cucu namanya Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Ini memang ciri daripada nabi. Kami beri mereka dari rahmat kami, sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lidah kejujuran alian halimuh luhur, halikang luhur. Jadi ciri nabi itu jujur, sidik, nek iya iya, nek gak ya gak. Karena kalau ndak sidik, amanah, tabligh, fatonah, wah ya pasti cerdas, ya pasti jujur, pasti menyampaikan. Kalau ada nabi nyimpen informasi rahasia, maksudnya nyimpen yang tidak disuruh, mau diperintah kok disuruh nyampaikan, kok tidak diperintahkan, nah, itu tidak betul, tidak layak jadi nabi. Di cirinya lisan sidqin di sini langsung diartikan asana al-hasan, jadi pujian yang bagus. Jadi, ya berarti lisan sidqin ini dipandang dari segi umatnya para nabi itu kepada nabinya, sehingga diartikan pujian yang bagus. Jadi mereka akan diberi gelar itu asana al-hasan. Kami sudah jadikan mereka akan dikenang sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu akan dikenang. Sampai sekarang sudah berapa abad masih nama mereka masih ada. Kalau nama saya belum tentu. Tinggal udah dapat 3 hari udah hilang ke alam yang naufiyah, kayak nggak ada apa-apa. Terus kemudian 59 fasaufa yalqawna ghayya. Jadi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Setelah mereka itu akan hadir generasi berikutnya, khalfun, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna ghayya. Nah, ghayya ini artinya kesesatan. Ghawiyya itu jatuh. Jadi ghayyan, ghawiyya, ya huwa ghayyan. Itu diartikan di sini khusronan, kerugian. Orang yang sudah tersesat kan rugi sekali. Terus kemudian lahuan. Lahuan ini, lahu itu bisa berarti ngomong. Di arti yang lain, lahuan itu sia-sia, sesuatu yang sia-sia. Seolah-olah itu dalam momentum tertentu bicara itu sia-sia. Ada momentum itu. Karena ini masih ada di surat Maryam. Jadi ada contohnya itu di mana bicara itu sudah nggak ada gunanya. Jadi surah Maryam itu kan gimana ini yang pertama kali ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Fisik biasanya kalau shaum, yang oleh Buya Syakur itu niatnya Ramadannya kita itu dianggap keliru karena menggunakan kata shaum, nawaitu shauma qudin. Kalau shaum itu fisik. Buya Syihab juga bilang begitu, tapi tidak
keras Buya Syakur langsung. Yang benar itu siyam wadin. Kalau siyam itu seluruhnya, tidak hanya fisik ya, tapi rohani ya jasmani ya rohani, lewat lapar itu. Kalau saum di sini artinya puasa nggak bicara, nahan bicara. Ini nazartu lirrahmani sauman. Nah, hubungannya dengan yang tadi itu, lahwa itu bicara, itu lahwan. Di sini kan saya artikan tadi lahwan itu ada yang bermakna bicara. Lahwa yalhu itu berbicara tapi sia-sia. Ada momen tertentu di mana bicara itu sia-sia memang. Ya kayak momentumnya ini, Siti Maryam punya anak tanpa ada suami itu kan sudah noise itu. Orang sudah nggak akan, karena orang sudah melihat itu, nggak mungkin ini. Woi Maryam, bapak ibumu tak tahu jadi pelacur kok ngene kelakuanmu. Mana ranok bapak ibu iki kabeh ngomong kayak gitu gaduh. Nah, solusi yang paling tepat untuk menghadapi situasi noise di mana bicara gak ada gunanya, itu yang tidak ada lain, ya menang itu nazartul lirrahmani sauman, itu menang karena gak ada gunanya. Maka di sini langsung diterjemahkan batilan. Lahuan itu maksudnya adalah batilan di ayat 62. Jadi ini la yasma'una fiha lahuan illa salama. Di dalam surga itu penduduk surga tidak mendengar lahuan, perkataan yang sia-sia, illa salam, kecuali bentuk doa muga-muga selamat. Itu hanya kedamaian dan keselamatan saja. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asyia. Sudah enggak kerja lagi. Asasawu wa mata. Ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa ri'ya. Asas itu ya perkakas. Berapa banyak umat sebelumnya, berapa sebelumnya kami hancurkan, di mana mereka lebih bagus perabot-perabotnya, wariyan dan pandangan luarnya. Wariya. Jadi mewah ya, mereka itu ya hancur buktinya. Di atasan ini langsung diartikan mal, harta, perkakas. Di sini langsung diartikan mal. Diddah. Sekarang diddah 82. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim diddah. Lawan. Nanti orang yang nyembah-nyembah selain Allah itu mereka disuruh bertanggung jawab, saiki njaluk tulung nang sesembahanmu biyen ning dunya. Nah, sesembahnya itu marah, ya sayakfuruna bi ibadati, malah yang disembah di dunia itu malah enggak terima terhadap peribadatan mereka, wa yakununa alaihim diddah, malah menyerang. Jadi berhala-berhala itu dulu justru menyerang balik. Nah, dan di sini menyerang itu maksudnya awanan, sebagai penolong. Jadi apa namanya? Sayakfuru nabi ibadatihim wa yakununa alaihim diddan. Jadi diddan itu melawan, itu maknanya aslinya memang melawan. Melawan atas mereka itu berarti menolong gitu loh. Akwanan itu penolong. Jadi kalau maksudnya melawan berhala-berhala itu nanti kan diharapkan bisa menyelamatkan di hadapan Allah. Tapi nyatanya mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari Allah. Jadi mereka nggak bisa nyerang Allah demi kita. Dan itu nyerang gitu maksudnya. Jadi nyerang Allah demi kita. Jadi maka di sini langsung diartikan akwanan, berarti para pembantu, penolong. Ta'uzzuhum azza. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzum. Tidakkah kamu lihat kami sudah mengutus setan kepada orang-orang kafir,
ta'uzzuhum azza. Azza ya uzzu itu berarti berdesis, makna artinya itu. Azza, mendesiskan sesuatu kepada mereka dengan benar-benar berdesis. Maksudnya tuwihim, menyesatkan mereka, ihwaan kelawan teman-teman penyesatan. Konon kan bisikan hati kan ces menudok kerjane. Dur keliru. Njur keliru mari kena ces langsung keliru. Jadi berupa desisan kadang mek abab tok disebul tok. Terus kemudian na'uddu lahum ada, na'uddu itu menghitung. Makna aslinya ada, ya'uddu yang menghitung. Kalau ada mempersiapkan. Orang yang memperhitungkan kan biasanya kan mempersiapkan. Lah maksudnya ngitung itu piye? Nah, di sini dijelaskan fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Ojo kesusu Muhammad ngadepi wong-wong kafir sing wis tak kei setan-setan iku. Jangan terburu-buru. Innama na'uddu lahum adda. Sebenarnya kami sudah hanya menghitung saja untuk mereka dengan sungguh-sungguh menghitung. Lah maksudnya menghitung ini apa? Nah, di sini sudah dijelaskan anfasahum, menghitung nafas mereka allati yatanaffasuna fid dunya, yang mereka pakai bernafas di dunia ini. Jadi maksudnya itu sesuatu tak tuntut kabeh. Sak nafas-nafas tak tuntut sesuatu. Wong kadung kafir nang aku, nek iman aku ya gak tak tuntut. Wong kadung wis gak percaya nang aku, sing kaya ngambekan aku tak tuntut kabeh sampai detik nafasnya tak tuntut. Gitu kira-kira. Wirdan di sini wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Nah, wirda ini maknanya kan datang aslinya. Nah, di sini langsung diartikan itoshan, dalam keadaan haus. Jadi digiring nang neraka panas-panas wis ngelake pol. Dodolan es gak ono dodolan es. Gak payu mencair dhisik. Nah, terus kemudian ahdan. Nah, di sini ada illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak akan memiliki syafaat kecuali orang yang sudah menjadikan ahdan, membuat perjanjian di sisi Allah. Nah, maksudnya perjanjian itu adalah syahadat alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah perjanjian. Kalau mengadakan perjanjian itu sudah bersaksi di dunia, ada kemungkinan mereka itu akan memberi pertolongan gitu. Terus kemudian laqad ji'tum syai'an idda wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka bilang ini cocok ya, awalnya pembukaannya tentang masalah anak, terus kemudian anak yang sulit lahir dari dua usia yang mustahil untuk melakukan reproduksi ditutup dengan, terus kemudian ada Maryam yang melahirkan tanpa bapak, di sini ditutup dengan mereka berkata ittakhadzar rahman walada. Gusti Allah duwe anak tewur kapan. Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, kalian kalau bilang kayak gitu itu sudah mendatangkan sesuatu yang idda. Nah, idda ini diartikan aziman, perkara yang besar. Jadi sementara adda ya'uddu itu artinya merobohkan. Jadi seolah-olah perkara yang mengguncang gitu ya. Jadi perkataan yang tidak pas gitu ya. Terus hadda wa takhirul jibalu hadda, dari saking hebatnya perkataan itu ittakhadzar rahman walada itu sampai-sampai takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit jatuh, bumi hampir pecah, wa takhirul jibalu haddan, dan hampir saja gunung tersungkur haddan dalam keadaan hancur, lebur ay hadman, hancur. Terus kemudian terakhir hal tasma'u lahum rikza. Rikza ini makna aslinya ya fokus, rokaza ya kazu itu ya fokus.
Tapi di sini kok mendengar fokus, kan tidak mungkin. Maka kemudian ditafsirkan rikza ay sautan, rikzan ay sautan, maksudnya mendengar suara. Suara itu kan lahir karena ada banyak proses di tenggorokan itu, kemudian dari udara, dinding tenggorokan sampai sumber suara itu kan harus menemukan pusat di titik di situ tek gitu, itu baru timbul suara kan gitu. Jadi ya enggak nyelengkar jauh, jadi tetap ada makna fokusnya, karena sesuatu yang tampil itu dia sudah ada pada satu titik temu yang seimbang. Mungkin keseimbangan geometris atau apa namanya ya. Konon katanya kan benda-benda padat yang ada ini awalnya cahaya. Jadi cahaya yang memadat dengan komposisi tertentu yang pas sehingga membentuk warna, membentuk benda-benda padat yang lain, mulai dari tanah, udara sampai apa gitu, dengan keseimbangan tertentu gitu. Wes sampai kene sik, muga-muga Allah kersa ngridhoi aku lan sampean kabeh, muga-muga kabehane digampangke, muga-muga tetap diparingi tresno nang Al-Qur'an. Surat Thaha, wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kull lida'in wa nur dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati.